Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirojo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Sore hari ini saya akan membahas tentang berita yang dilansir dari Detikcom yang menarasikan tentang adanya video hoax ya, sekali lagi video hoax ini karena sudah tersebar di mana video Panglima TNI dukung Anies Capres mulai diusut polisi. Jadi ada video yang beredar yang itu hoax ya, sekali lagi itu hoax yang mendukung daripada Capres Anies Baswedan. Tentu ini merugikan dua-duanya, baik Panglima ya yang harus netral maupun juga Anies Baswedan. Ya tentu dua-duanya tidak ada yang diuntungkan dalam hoax ini. Ya, yang kemudian yang berikutnya kita khawatirkan adanya upaya adu domba ya antara TNI, pemerintah dan kemudian juga kubu daripada kontestasi politik ya, para kontestan politik saat ini ya. Dan memang inilah berbahaya hoax karena betul kalau kemudian ini diusut oleh polisi ya. Dan kita harapkan agar ini segera bisa diusut secara tuntas. Dilansir dari Detik News ya, Jakarta, hoax video dinarasikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mendukung Anies Baswedan Capres 2024 telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Terkini laporan tersebut tengah diusut oleh Polda Metro Jaya. Penyebaran hoax video Panglima TNI dukung Anies ini awalnya diunggah di YouTube channel Menara Istana. Jadi pihak TNI telah memastikan bahwa video tersebut hoax. Ya, saya sendiri juga coba bolak-balik terkait juga dengan berita ini, tapi karena memang ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh kawan-kawan semuanya, jangan sampai kemudian kita terjebak ya dan kita juga teropini dari hoax tersebut sehingga kemudian kita salah menilai. Pada akhirnya ketika kita salah menilai juga kemudian ini akan membuat citra diri kita ya akan menjadi juga terkontaminasi. Ya, yang pada akhirnya juga kita menjadi tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir secara lurus ya. Karena itu pernyataan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk segera di-clearkan ya. Berita viral yang dimuat Menara Istana berdurasi 8 menit dan 2 detik dengan judul dipimpin langsung Panglima Yudo Margono, ribuan TNI resmi deklarasikan Anies Presiden 2024 adalah hoax, tulis Pusat Penerangan Puspen TNI melalui akun Instagramnya pada hari Rabu 17 Mei 2025. Tapi termasuk luar biasa sekali. Artinya permainannya sudah sampai berani mencatut nama Panglima TNI ini harus segera diluruskan karena ini akan berpotensi terjadi perpecahan di tengah masyarakat ya. TNI menyatakan dengan pasti bahwa video tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Lanjutnya ada juga berita Polda Metro mulai usut hoax video Panglima TNI dukung Anies Capres. Ya siapapun ya katakanlah bukan hanya mendukung Anies ya, tapi mendukung yang lain pun juga ini tidak boleh ya. Dan apalagi ini adalah hoax ya. Tetapi artinya bahwa bukan karena Anies ini hoax, bukan, tapi bahwa betul memang berita ini hoax gitu loh. Berita ini hoax. Video hoax dilaporkan ke polisi. Laporan itu dilayangkan oleh advokat Merdeka Pembela Rakyat Ampera Senin 22 Mei. Laporan tersebut sudah diregister dengan nomor LP-B-2802-Romawi 4-2023 SPKT Polda Metro Jaya. Jadi sudah dilaporkan oleh advokat Merdeka Pembela Rakyat atau Ampera ya. Adapun nama kanal pengunggah video yang dimaksud adalah Menara Istana. Kuasa hukum pelapor Mualimin
mengatakan laporan dibuat karena pengunggah menyebarkan video hoax tersebut. Melaporkan akun YouTube namanya Menara Istana yang kontennya itu adalah menyebarkan berita bohong, kata Mualim di Polda Metro Jaya pada hari Senin 22 Mei. Mualimin menjelaskan dalam video itu TNI dan Panglima TNI dinarasikan seolah-olah memimpin pasukan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jelas bohong. Sebab lanjut dia, TNI dituntut harus netral terkait pemilu. Terlebih TNI pun sudah memberikan klarifikasi dan bantahan terkait hal tersebut. Dia menilai video yang tersebar pun dapat memicu keonaran. Iya, pasti akan memicu. Kita tahu bahwa berbicara tentang TNI, maka TNI itu punya satuan-satuan. Ketika Panglima TNI kemudian dinarasikan seperti ini, saya meyakini bahwa ini adalah kesengajaan. Menyebarkan hoax itu adalah kesengajaan. Nggak mungkin orang berani menyebarkan, ya, menarasikan Panglima TNI itu sesuatu perbuatan yang sangat nekat sekali. Ya, dan ini berbahaya, terus terang saja. Apa masalahnya kalau kemudian ini tersebar dan diyakini oleh beberapa kalangan, ya oke lah, bukan hanya beberapa kalangan, katakanlah di internal ketentaraan TNI, ini bisa membuat pecah belah kekuatan bangsa Indonesia. Belum lagi masyarakat. Ya, ini berbahaya sekali. Ya. Ini sangat berbahaya sekali. Tapi sudah betul ini kemudian dilakukan klarifikasi dan dilaporkan karena memang itu pemberitaan yang bohong. Oleh karenanya ketika berita hoax semacam ini menyebar di masyarakat, yang kami takutkan hanya menciptakan keonaran, ujarnya. Mualimin menyebut pelaporan juga dibuat karena TNI tak mempunyai wewenang untuk menindak sendiri. Sebab dari klarifikasi pelaku bukan merupakan prajurit TNI melainkan masyarakat sipil. Dengan demikian pengusutan perkara pun menjadi tugas pihak kepolisian. Ya memang karena ini persoalan yang kaitan bukan di ketentaraan, ya memang harus polisi. Tetapi kalaupun kemudian pihak TNI sebagai pihak yang dirugikan, melapor pun juga tidak salah. Itu benar karena institusi sudah dicemarkan. Ya, bahwa kemudian TNI melaporkan melalui kuasa hukum atau ada bitkum biasanya di ketentaraan itu, ya itu boleh. Ya, karena ini sudah menyangkut tentang institusi ya. Dan apalagi ini adalah Panglima TNI ini berbahaya sekali. Kalau kemudian berani menarasikan ini bisa terjadi perpecahan yang luar biasa. Bukan saja di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan tentara itu sendiri. Kalau kemudian ini tidak segera dilakukan klarifikasi. Jadi jangan dibalik, jangan sampai TNI mencari sendiri pelakunya, lalu nanti setelah ditindak baru diserahkan ke kepolisian. Beberapa kasus yang sudah kita sedikit mencemaskan, kondisi pelaku ketika misalnya ada tindakan di luar batas imbuhnya. Enggak juga, ya, tentu TNI pun juga punya batas-batas, punya standarisasi dalam penanganan perkara ya. Apalagi ini kan menyangkut tentang berita-berita hoax ya. Polisi mulai usut ya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut. Saat ini Polda Metro Jaya tengah mengusut laporan tersebut. Secara laporan kita sudah terima, tentu proses awal pra-pelaporan adalah konsultasi atau kajian. Setelah kita kaji, kita terima laporannya, kita juga akan telah lebih dalam lagi untuk melakukan proses penyelidikan. Tahap saat ini masih dalam tahap penyelidikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis 25 Mei 2023. Nah, Trunoyudo mengatakan kasus tersebut ditangani langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Trunoyudo menambahkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan jajaran TNI dalam mengusut perkara yang ada. Tentunya dalam proses pengambilan keterangan verbal dan lain-lain tentu akan dilakukan upaya ini secara maksimal oleh penyidik. Ya. Dan ini ada penjelasan pihak TNI ya. Rasanya sudah cukup, saya yakin dengan bahasan tadi juga sudah jelas bahwa ya ini sudah tidak mungkin.
dan ini tidak mungkin. Tapi oke, kita baca ya, kita baca sedikit dan kita penggal tidak secara keseluruhan. TNI tegaskan video itu hoax. Pusat Penerangan Puspen TNI melalui akun Instagram menegaskan bahwa video yang diposting akun YouTube Menara Istana adalah hoax. Video tersebut berdurasi 8 menit 2 detik, itu bertajuk dipimpin langsung Panglima Yudo Margono. Ribuan TNI resmi deklarasikan Anies Presiden 2024. TNI menyatakan dengan pasti bahwa video tersebut adalah tidak benar atau hoax, tulis Puspen TNI pada hari Rabu 17 Mei ya. Video tersebut adalah video rekayasa. Pembuat video mengedit video Panglima TNI dan kegiatan prajurit TNI secara kegiatan olahraga Anies Baswedan seolah-olah dalam satu acara Partai Nasdem. Perlu diketahui bahwa kegiatan olahraga Anies Baswedan di Kopassus pada tanggal 9 November 2019. Masya Allah, 2019. Ketika itu masih menjabat Gubernur DKI, jadi bukan Anies Baswedan dengan anggota Partai Nasdem di Jawa Barat, seperti yang dinarasikan dalam video YouTube itu, tulis Puspon TNI. Video kegiatan Laksamana TNI Yudo Margono, prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI Angkatan Laut dari Korps Marinir adalah video kegiatan di tempat lain dan tidak saat kegiatan Anies Baswedan di Bandung, sambungnya. Puspen TNI juga menyebut video tersebut diedit sedemikian rupa sehingga seolah-olah prajurit TNI menyampaikan dukungannya kepada Anies. Kini video tersebut sedang diselidiki pihak TNI. Kreasi yang dilakukan oleh editor MI narasi durasi 2 menit 12 detik yang seolah-olah disampaikan prajurit TNI dengan menggunakan masker adalah tidak benar dan juga bukan suara prajurit melainkan suara orang lain yang sengaja disiapkan editor. Video ini sedang dalam penyelidikan pihak TNI, tulis Puspen TNI. Nah, ini luar biasa ya. Baca juga hoax dengan Anies Capres, Panglima TNI tegaskan netralitas prajurit. Ya sebelumnya tidak perlu disampaikan netralitas prajurit karena terus terang video ini hoax. Ya, kita juga harus jaga karena kita yakin bahwa TNI ya baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat tentu harus bersikap netral. Ya tidak terinfiltrasi dalam persoalan-persoalan politik ya. Dan benar dari Kapuspen TNI juga sudah mengklarifikasi bahwa video tersebut adalah hoax. Ya, kemudian juga sudah ada pelaporan kepada Polda Metro Jaya, itu juga sudah langkah yang benar. Ya, tidak perlu kemudian menyampaikan klarifikasi bahwa TNI netral. Kita semua sudah tahu bahwa TNI netral dan kita yakin netralitas TNI itu ya. Nah, kemudian juga pelaporan dan lain sebagainya tidak sudah benar. Nah ini menjadi bahaya dan yang harus kita waspadai menjelang medio Pilpres 2024 ya. Kalau kita lihat berbagai macam upaya dicoba dan yang kita khawatiri sebetulnya bahwa ini bukan dari kontestan ya, 2024 ya, karena para kontestasi itu sudah paham tentang batasan-batasan seperti apa, harus bagaimana. Yang kita khawatirkan justru di luar daripada kontestan politik itu yang sengaja memang ingin membuat gaduh, ingin membuat keruh suasana di negara kesatuan Republik Indonesia ini menjelang menjelang Pilpres 2024. Kita yakin bahwa ini adalah hoax dan memang hoax dan kita yakin bahwa TNI Polri netral dan akan jaga netral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.